Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bosan. Mau jalan ke rumah teman? Nggak boleh. Mau jalan-jalan ke tempat wisata? Jangan dulu. Mau ke mall? Juga nanti dulu. Bosan banget, bosan. Hai Dini. Hai Kak Vera. Lagi ngapain? Ya gini aja Kak. Gak boleh kemana-mana kan Kak, jadi Dini di rumah aja. Bosen nih Kak jadinya Kak. Dini udah mandi? Sudah sisiran? Sudah dong Kak. Sudah makan? Makan? Kalau makan belum Kak. Kak Vera mau bagi makanannya sama Dini. Ya nanti dikasih, tapi setelah kebaktian ya. Iya ya Kak, kita kebaktian ya Kak ya. Ya. Jam 8.30. Iya ya Kak. Oke Kak, kita mau mulai kebaktian ya. Ya, kita sapa teman-teman di rumah dulu ya. Hai adik-adik sekolah minggu. Hai teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Ya adik-adik, sekolah minggu kita hari ini bersama dengan Kak Vera, ada Dini, dan ada Kak Monik yang akan bersama-sama dengan kita hari ini mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Ya, adik-adik sudah siap mengikuti sekolah minggu? Sudah? Sudah belum? Tapi jangan lupa ya, ada panduannya yang harus adik-adik ikuti. Apa ya Kak Vera? Ya, jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil main handphone, dan jangan sambil tiduran. Ya, begitu ya. Sekarang kita udah siap kan untuk memulai kebaktian sekolah minggu? Kita akan persiapkan hati kita bersama-sama untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan tutup mata kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Hingga hari ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Sertai kami sampai dengan ibadah kami ini selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari sama-sama sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, mari
Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, adik-adik siapkan persembahannya. Uangnya harus lurus, nggak boleh dikucel-kucel ya. Nah, adik-adik, persembahan kita minggu ini ada 2. Yang satu untuk persembahan gereja, yang satunya untuk peduli kasih. Ya, kalau adik-adik nanti sudah disiapkan, bisa minta mama papanya untuk WA ke guru sekolah minggu. Nanti guru sekolah minggu akan menjemput ke rumah adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 146. Bawa persembahanku. Ayo Kak Vijay. Sekali lagi ya Kak ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan. Saatnya kita berdoa, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangannya, terus juga tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kami masih bisa ibadah sekolah minggu, kami masih bisa bersukacita ya Tuhan, masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tadi juga kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami sampaikan. Kau juga kiranya berkati persembahan yang telah kami berikan itu, sehingga juga bisa terpakai dengan baik bagi pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat juga tantangan yang mengelolanya dan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab ya. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Ayo, yang belum mempersiapkan Alkitab, kita persiapkan dulu Alkitabnya. Dan yang adik-adik yang masih kecil yang belum bisa baca, dibantu ya sama mama papanya, oke? Yuk kita buka Alkitab dari 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah? Kakak ulangi ya. 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9. Sudah? Oke, jika sudah siap, namun sebelum kita baca Alkitab, kita akan berdoa dulu. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Pada saat ini anak-anakmu akan membaca Alkitab. Pimpin kami ya Bapa dalam kebaktian online pada hari Minggu ini ya Tuhan, sehingga anak-anakmu dapat mengerti apa isi Alkitab dan yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9 ya adik-adik ya. Nah, kita baca, Ibu yang baca ayat yang ganjil, adik-adik yang genap ya. Yang ganjil itu ada 1, 3, 5 dan seterusnya. Sedangkan adik-adik ayat 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke adik-adik, yuk kita baca di sini. Diberi judul sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Amin. It's smarter to travel in groups.
dan dua tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub dan Mazmur, Amsal, Salomo dan Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos. Oh, baca kitab Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, serta Hagai, Zakaria, Malyaki. Itulah nama kitab perjanjian lama di dalam Alkitab. 39 jumlahnya dapat ku ingat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim dan Rut, 1 dan 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub dan Mazmur, Amsal, Salomo dan Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos. Oh, baca kitab Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, serta Hagai, Zakaria, Malyaki. Itulah nama kitab perjanjian lama di dalam Alkitab. 39 jumlahnya dapat ku ingat. Adik-adik, tadi adalah penjelasan singkat tentang kitab perjanjian lama, yaitu kitab Tawarikh. Yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini dari 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9. Bagaimana ceritanya ya? Yuk adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis dan rapi. Kita mau melanjutkan mendengarkan cerita kita minggu ini. Daud, raja kedua Israel, berhasrat dan mempunyai kerinduan yang terbesar, yaitu membangun rumah atau bait suci bagi kediaman Tuhan di bumi ini. Karena tidaklah pantas bahwa dia sebagai seorang raja tinggal di istana dari kayu aras, sementara rumah kudus Allah hanyalah sebuah tenda. Meskipun demikian, Daud hanya diizinkan Allah untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengumpulkan persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Yang membangunnya bukanlah dia, melainkan Salomo putranya. Karena Salomo putranya masih belum berpengalaman, maka Daud berbicara kepada para pemimpin Israel tentang bagaimana mengumpulkan persembahan dan persiapan pembangunan bait suci dengan jumlah yang luar biasa. Kesungguhan Daud mempersiapkan persediaan pembangunan terlihat dari banyaknya jumlah dan jenis kebutuhan pembangunan yang dikumpulkan serta melibatkan banyak orang. Daud bahkan menambahkan dari hartanya sendiri dengan mempersembahkan emas dan perak,
untuk dipakai sebagai persembahan kepada rumah Tuhan. Adik-adik, akhirnya bait Allah atau rumah Tuhan yang indah dan megah dibangun dan diselesaikan oleh Salomo setelah Daud meninggal. Daud memberi contoh bahwa membangun rumah Tuhan itu perlu kerjasama dari semua orang. Tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama supaya pekerjaannya menjadi ringan dan penuh dengan sukacita. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita sudah punya gedung sekolah minggu dan beribadah di gedung sendiri ya. Dulu kita bersama-sama dalam satu gereja. Nah, adik-adik, keperluan untuk membangun gedung ini berasal dari kerjasama dan persembahan kita semua. Orang tua dan kita semua memberikan persembahan dengan sukacita. Ya adik-adik, demikian cerita hari ini. Nanti kakak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana membangun sebuah pekerjaan yang dilakukan sendiri dan yang dilakukan dengan kerjasama. Oke adik-adik, hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita berpisah, kita akan memuji Tuhan satu lagu yang judulnya Kita Kerja Sama-Sama. Nah, diterangin dulu ya, lagunya nanti kita nyanyikan 3 kali. Bait pertamanya bahasa Indonesia, terus kita belajar bahasa Inggris, kemudian nyanyi kembali lagi dalam lagu bahasa Indonesia. Adik-adik, ajak berdiri semua, ayo kita berdiri. Kita bergembira, bersemangat, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Kita Kerja Sama-Sama dipandu oleh Katio. Oke, siap ya? Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ini bahasa Inggris ya. The more we get together, together, the more we get together, the better we'll be. For your friend are my friend, and my friend are your friend. The more we get together, the better we'll be.
adik-adik, kita akan ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.